Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini diridhoi oleh Allah SWT dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu, mohon kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan betul-betul mendapat petunjuk dan ridhonya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya marilah kita ikuti penjelasan buku berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah pada kesempatan ini kita belajar tentang tema 1, masalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak, sebelum kita mengetahui sesuatu, kita biasanya menggunakan tanya jawab. Nah, tanya jawab itulah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu proses tanya jawab tentang suatu topik atau tema yang dilakukan oleh pewawancara terhadap narasumber. Siapa pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya terhadap narasumber. Siapa narasumber? Narasumber adalah seseorang yang ahli di bidangnya untuk bisa menjawab pertanyaan pewawancara. Suatu contoh, anak-anak ingin mengetahui tentang kesehatan, maka narasumber yang cocok adalah seorang dokter. Kalian ingin mengetahui tentang pendidikan, narasumber yang pas adalah seorang guru. Itulah narasumber dan pewawancara. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, perlu diketahui, kalian perlu memahami hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Di antaranya, sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Apa gunanya pertanyaan tersebut? Agar kita pada saat melakukan wawancara, kita bisa lancar melakukan tanya jawab kepada narasumber. Selanjutnya, daftar pertanyaan menggunakan kata yang tepat. Bagaimana itu? Kata yang tepat, suatu contoh kita menanyakan nama seseorang, maka kita menggunakan kata tanya siapa. Kita ingin mengetahui jumlah, maka kata tanya yang tepat adalah berapa, dan seterusnya. Kata-kata tersebut sering disebut kosakata. Kosakata diperlukan untuk komunikasi, misalnya berkomunikasi melalui kegiatan wawancara. Jika kalian mengetahui banyak kosakata, maka kalian dapat memperoleh banyak informasi. Sebaliknya, bila kalian minim kosakata atau kosakata yang kalian miliki hanya sedikit, maka informasi yang kalian terima juga sedikit. Oleh karena itu, perbanyaklah kosakata. Anak-anak, agar lebih jelasnya, Ibu beri contoh gambar di samping ini.
contoh wawancara seorang murid atau murid dengan narasumber orang tua. Jadi nanti bisa kalian praktekkan untuk wawancara ke orang tua kalian. Yang kedua, contoh wawancara murid terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Demikian anak-anak yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa menerima dengan jelas. Terima kasih. Demikian apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa diterima dengan baik dan anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas yang ada. Semoga sukses selalu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.